ada di rumah, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih hari ini hari apa? Hari apa ya, Kak? Nah, hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, adik-adik yang di rumah, kira-kira pada tahu nggak ya siapa kakak yang jadi MC pada hari ini? Siapa ya, Kak? Adik-adik masih ingat gak nih yang ada di rumah? Nah, yang di sebelah kiri kakak siapa ya? Ayo, masih kenal nggak? Oke, Kalau kakak perkenalkan diri kakak ya. Nama kakak Rizka Boru Sihotang, dan di sebelah kiri kakak. Nancy Boru Nababang. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan memulai kebaktian kami, ibadah Jumat Agung Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sertai kami, sertai adik-adik kami di rumah juga Tuhan, agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terpuji termulia namamu Bapa, kini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Peristiwa kematian Tuhan Yesus mengingatkan kita pada perkataan Tuhan kita itu, bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus juga pernah berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah wujud nyata dari ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah Bapa. Yesus rela menderita sengsara dan mati, serta turun ke dalam kerajaan maut. Hari ini kita diundang untuk merasakan dan menghayati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kesediaan dan penghayatan kita akan penderitaan dan kematian Tuhan kita itu menuntun kita untuk mengerti dan memahami perkataannya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami merasakan dan menghayati arti pengorbanan-Mu di Golgota bagi kami. Junjungan mulia
Ibadah ini adalah di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami memahami dan menghayati segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 88 ayat 1. Di Taman Getsemani, Kristus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dalam gentarannya, ia tahu bahwa hidupnya harus dipersembahkan untuk kehendak Bapa, yang berarti turun ke dalam kerajaan maut. Akhirnya Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dengan perkataan ini, Yesus menyerahkan seluruh hidupnya dalam kekuasaan Bapa untuk menjadi korban penebus dosa. Ia berkata, "Semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Maka Yesus ditangkap dan diadili di hadapan Mahkamah Agama dan Pontius Pilatus. Ia diolok-olokkan, ditanggalkan jubahnya, dikenakan pakaian, kemudian dibawa keluar untuk disalibkan. Dan
Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita dan memohon akan pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa-dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan melalui perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Bahkan ketika kami menghadapi kesusahan dan penderitaan karena melakukan kehendak-Mu, kami tidak meneladani anak-Mu Yesus Kristus yang rela menderita sengsara dan telah menyangkal dirinya di Taman Getsemane untuk melakukan kehendak-Mu, meskipun Ia ingin supaya cawan lalu daripadanya, namun Ia tidak memaksakan keinginannya. Ya Allah, kasihilah kami yang seringkali gagal menyangkal diri kami. Ya Allah, Engkau mengaruniakan kepada kami tidak saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Namun kami seringkali tidak rela dan tidak bersungguh-sungguh untuk memikul salib sebagai bukti bahwa kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Kami seringkali bersungut-sungut dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan dalam mengikuti Engkau. Kami seringkali tidak kuat dan tabah meneladani Tuhan Yesus Kristus yang meskipun sekujur tubuhnya penuh luka dan darah mengalir terus, Ia tidak bersungut-sungut. Ya Allah, kasihilah kami yang seringkali tidak rela memikul salib kami. Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil
dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya ya. Nah, untuk adik-adik di rumah, kira-kira siapa nih yang tahu yang bawa firman kali ini? Kakak, kira-kira tahu nggak? Kakak juga belum tahu sih, Kak. Belum tahu? Iya. Nah, untuk adik-adik, nanti kalau mau dengarkan firman Tuhan, Amang Pendeta akan berkenalan. Tapi kakak akan kasih tahu yang bawa firman Tuhan kali ini adalah Amang Pendeta SP Sirait. Nah, sebelum kita masuk ke khotbah, kita bernyanyi terlebih dahulu dari Buku ND nomor 449 ayat 1 dan 2. Sai so hot to see
lelah sekali perjalanan kali ini. Bolehkah kakak menumpang istirahat di sini? Karena kakak menjual salib. Dan salib-salib ini sangat jarang sekali laku. Yang laku hanya salib-salib kecil. Kakak izin istirahat di sini ya. Siapa tahu ada nanti yang mau membeli salib-salib ini. Itu ada ibu-ibu, aku tawarin lah. Bu, coba bisa dilihat nih salib-salibnya, siapa tahu ibu mau beli. Maaf, saya sedang terburu-buru, saya tidak punya cukup waktu untuk mengurusi hal seperti ini. Lain kali saja, ngemis kok di sembarang tempat. Dia nggak tahu arti penting itu salib itu seperti apa. Mungkin nggak ada yang mau ngasih tahu sama dia. Hai guys, tadi kita habis jalan-jalan. Ada yang jualan salib tuh. Yuk kita tanya-tanya. Hai kak, kakak jualan salib ya? Iya. Nah, ini baru kejutan. Belum ditahu saja sudah ada yang membeli. Aku mau beli salib nih. Tapi yang mana ya? Kira-kira yang cocok buat aku? Yang cocok untuk kakak sepertinya ini. Terlalu besar dan jelek, kayunya juga jelek. Tapi berapa kok harganya? Ini gratis kak, semua gratis salib-salib ini. Gratis guys, yang mana ya? Aku pikir yang ini saja, sepertinya cocok untukku. Mengapa begitu? Nah, selain ini besar dan juga bagus kan? Terus yang kedua, gratis lagi dari kakak. Kalau yang ini sih kegedean. Nah, kalau yang ini nih, aku pasti bangga untuk mamerinnya ke orang-orang. Yang ini aja ya, boleh ya? Oke, kalau begitu ambil saja kak. Oke, makasih. Iya. Nah, ini dia salib yang cocok buatku. Anak muda zaman sekarang ya, maunya salibnya yang kecil-kecil, nggak mau dia megang salib yang besar dengan tanggung jawab yang besar. Loh, kenapa nih mbak? Kok pagi-pagi udah ngeluh aja? Biasalah bu, saya agak latihan pernapasan. Oh, Iya. Ibu, silakan dipilih salib-salibnya. salib. Gratis loh. Pas banget, saya lagi mau mencari salib nih. Mana ya? Saya sarankan bagaimana salib yang ini saja. Yang besar ini? Iya. Kayaknya enggak deh mbak, saya itu kan sedang lagi memperoleh karir yang baik. Jadi saya mau sesuatu yang bagus gitu untuk saya mbak. Oh gitu. Iya, coba mbak pilihin yang mana ya? Salib yang ini sih yang cocok buat ibu. Soalnya kan menggambarkan kebesaran ibu nih. Pastinya cocok dong salib yang itu. Bukan salib yang sebesar ini untuk menggambarkan kebesaran saya. Bukan kayak gitu mbak maksudnya. Lalu yang mana? Gini loh mbak, saya itu mau cari salib yang fleksibel, yang penampilan tuh cantik, tapi ukurannya tuh sedang, kecil-kecil aja gitu mbak, jangan gede-gede banget. Yang mana ya? Yang mana ya mbak? Tunggu, salib yang sedang itu ada, salib yang cantik dan kecil juga banyak. Bagaimana kalau yang ini saja? Nah ini yang gue cari. Aku ambil ya mbak? Oke. Nah ini nih salib yang ukurannya tuh sedang, terus cantik kelihatannya. Tuh lihat, bisa kelihatan kan? Sesuai banget nih sama karir aku yang lagi menanjak sekarang. Terus nanti salib ini juga bisa aku simpen nih. Kalau karir aku lagi berbahaya, jadi aku bisa aman-aman aja, selamat. Bener kan mbak? Iya, benar. Kan kata Tuhan kita itu harus cerdik seperti ular. Betul kan mbak? Iya betul. Udah ya mbak, makasih loh, permisi. Cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular. Mbak, merpatinya mana?
dengar ibu mau jual salib ya? Iya betul. Oh kalau kayak gitu, tolong carikan salib yang cocok untuk saya. Ini saya bayar berapapun. Ah nggak usah. Ini salib-salibnya semuanya gratis loh. Kalau gitu ambil saja uang ini. Terus carikan yang salib yang cocok untuk saya. Baiklah, uang ini saya terima ya. Saya akan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Salib yang cocok untuk ibu, ini saja. Salib sebesar dan sejelek itu? Tidak, itu tidak cocok untuk saya. Kalau begitu, ibu pilih saja sendiri deh. Bagaimana kalau salib yang ini? Menurutku ini salib yang cocok untuk saya. Kecil kan? Ya, boleh. Ambil saja deh kalau begitu. Iya, salib ini cocok untuk saya. Saya seorang pengusaha, pasti sibuk kesana kemari. Untuk salib sebesar itu mana cocok untuk saya. Kalau gitu, saya pergi dulu ya. Saya harus ke luar negeri. Terima kasih. Oke. Nah, adik-adik, coba kita lihat dari tadi. Dari kebanyakan orang yang datang ke sini, hanya sedikit tidak ada orang yang mau mengambil salib yang besar seperti ini. Rata-rata mereka mengambil salib yang sangat kecil-kecil. Kalau begitu, kakak titipkan saja salib ini sini. Kakak pamit mengundurkan diri ya. Dah. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Srengseng Sawah. Selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk mensyukuri, menikmati segala penyertaan Tuhan yang diperuntukkan untuk kita. Jadi untuk ini anak-anak sekolah minggu harus bersyukur atas penyertaan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum kita berdoa, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita, bagi adik-adik juga sekalian, supaya adik-adik dapat melaksanakan dan menuruti apa yang ditetapkan Tuhan melalui peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Nah, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau menyertai kami, Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami, dan yang terutama Engkau memberikan kami kesehatan dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Allah Bapa di sorga, kami telah bersiap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu sudah kenal sama Amang Pendeta enggak? Belum ya? Ya, wajar ya, baru kali ini mungkin kita bisa tatap muka, apalagi karena pandemi corona. Adik-adik juga masih belum diizinkan untuk beribadah di gereja. Jadi saya perkenalkan Amang ya.
Saya Pendeta Saur Pangihutan Sirait. Amang baru melayani 8 bulan di HKBP Ciganjur, Resort Serengseng Sawah. Tahu nggak Ciganjur? Tahu ya? Tahu. Iya. Jadi kalau nanti kita ketemu, jangan segan-segan ya. Amang Pendeta, silakan, nggak apa-apa. Atau abang, atau tulang, atau om, atau apa saja. Pokoknya amang senang deh kalau disapa, kalau kita bisa ketemu ya. Oke, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Coba semua adik-adik di rumah membuka Alkitabnya dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat 24. Sudah dapat? Sudah dibuka semuanya? Nah, kita sama-sama membaca ya. Amang duluan, baru adik-adik semua di rumah juga harus membaca ya. Nah, kita harus melatih diri untuk senantiasa bisa membaca firman Tuhan dengan baik dan benar. Kita membaca secara responsore ya. Oke, Amang ayat 17 dan kita nanti berganti-gantian membacanya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan disitulah ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Iya, sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita. Kita harus renungkan, kita harus melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik siapkan untuk melakukan firman Tuhan? Kalau pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui perayaan kematian Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita mau diajak bagaimana sebenarnya Yesus Kristus itu benar-benar menunjukkan
benar-benar meneladankan supaya setiap anak-anak, supaya setiap orang Kristen, supaya setiap anak sekolah minggu, khususnya anak sekolah minggu HKBP Srengseng Sawah, dapat melaksanakan tugas-tugas panggilannya pada saat ini sebagai anak-anak sekolah minggu. Nanti setelah meranjak dewasa sebagai anak-anak remaja, sebagai anak-anak pemuda, nanti setelah tua sebagai orang tua. Nah, setiap saat kita diingatkan bagaimana wujud nyata, bagaimana penampakan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi melalui peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, kita hendak diajak. Apa yang mau diajak oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa salib? Coba adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita lihat melalui peringatan Jumat Agung atau peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini? Satu kata, pengorbanan. Apa? Pengorbanan. Itu. Apa arti pengorbanan? Sederhana, arti pengorbanan mengasihi. Iya. Kalau dikatakan mengasihi berarti saya memberikan sesuatu. Nah, pada hari ini kita diingatkan Yesus memberikan sesuatu. Yesus berkorban. Yesus memberikan sesuatu. Apa itu? Nyawanya. Apa? Nyawanya. Untuk apa? Untuk kita. Untuk keselamatan. Untuk kehidupanku. Maka melalui tema kita pada hari ini, peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Tuhan Yesus rela mati bagiku, bagimu, bagi kita semua. Amin. Amin. Ada amin di rumah? Amin. Iya. Bagiku, bagimu, bagi kita semua. Jadi ada pengorbanan. Itu, hanya itu pun yang mau kita bawa ke dalam kehidupan kita, ke dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu di rumah. Nantinya kalau sudah diizinkan sekolah, di sekolah. Nantinya kalau sudah diizinkan bergereja sekolah minggu, di gereja juga. Kita harus menunjukkan itu. Jadi kita mau menerima pemahaman apa itu gambaran pengorbanan, kerelaan. Nah, coba dulu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa yang bisa dilakukan oleh si kakaan atau si abangan terhadap adik-adik yang paling kecil? Coba, apa yang bisa diberikan? Apa yang bisa dilakukan? Membuat adik nangis? Ya enggak? Siapa yang suka membuat adik-adiknya nangis? Enggak diizinkan Tuhan ya? Enggak ya? Enggak boleh. Si abangan tidak boleh membuat adiknya marah, cemberut, ngambek dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, apa yang bisa dilakukan si abangan atau si kakaan terhadap adik-adiknya? Mengasihi, memberikan. Kalau berbagi itu, kalau boleh, bisa enggak kita praktekkan nanti di rumah? Lebih banyak dikit terhadap adik-adiknya. Bisa enggak? Itu kerelaan. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Rela. Tidak seperti fragmen tentang penjual salib yang kita dengarkan tadi, yang kita lihat tadi. Tahu enggak apa yang dilakukan orang-orang yang hendak membeli salib? Mereka semua pada ogah untuk melakukan yang terbesar dari apa yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya mau membeli atau memiliki salib yang kecil, yang terlalu ringan untuk di pundak.
Kata rela itu atau perbuatan yang rela itu adalah salib yang besar loh. Salib yang besar. Jadi semua anak-anak Kristen atau anak-anak Tuhan harus mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan pada hari ini kita diingatkan, yang pertama yang dilakukan Yesus adalah memikul salib. Memikul salib. Coba adik-adik semua, kalau kita bayangkan atau kita lihat film Tuhan Yesus, itu yang paling besar Yesusnya atau salibnya? Salib ya? Salib. Artinya kita harus memikul salib, kita harus memikul dan mengangkat dan dimampukan untuk melakukan yang lebih besar lagi untuk kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk anak-anak kecil atau untuk anak-anak sekolah minggu, apa yang kita bisa lakukan? Kalau sudah bisa nyuci piring, saya pikir harus itu. Tidak boleh lagi orang tua diandalkan. Tidak boleh lagi kalau ada pembantu di rumah. Kalau boleh, adik-adik sudah harus siap untuk melakukan tugas-tugas yang bisa meringankan pekerjaan orang tua. Itu salah satu memikul dan kerelaan untuk melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Itu. Jadi Yesus melalui peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, kita diingatkan untuk rela, untuk tenggang rasa, untuk saling mengasihi. Karena Yesus mati bukan hanya untukku, tapi untukmu juga, tapi untuk kita semua juga. Jadi kita semua harus mempraktekkan apa yang menjadi buah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu HKBP Srengseng Sawah, melalui peristiwa peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, ada beberapa hal yang mau Amang sampaikan kepada kita. Di samping tadi yang sudah Amang sampaikan, yang pertama, kita hendak meneladani Yesus. Kita hendak meneladani. Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus meneladani. Kita harus meniru. Apa yang bisa kita tiru dari Yesus? Itu tadi kasih itu. Kasih. Kalau nanti kita bisa, setelah Yesus disalibkan, mungkin kita bisa membaca di dalam Alkitab apa-apa saja yang diucapkan oleh Yesus ketika Yesus berada di kayu salib. Salah satunya, coba, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Salah satu ucapan Yesus yang paling diingat mungkin oleh orang-orang banyak, bahkan untuk kita pada saat ini. Salah satunya, ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagus. Ampunilah mereka. Itu yang pertama kita teladankan dari Yesus. Sifat dan sikap mengampuni. Terutama di tengah-tengah keluarga, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain, kita harus mengampuni. Kita tidak boleh menghakimi. Kita harus mengampuni adik-adik yang mungkin ada kesalahannya, teman-teman yang mungkin ada kesalahannya. Itu yang pertama ya, kita harus mengampuni kesalahan orang-orang yang mungkin bersalah terhadap kita. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, yang kedua di sini saya katakan kita diajar untuk menjadi orang yang taat. Orang-orang yang taat. Tahu enggak adik-adik? Setelah besar nanti adik-adik kan punya banyak cita-cita. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, dan banyak lagi yang bisa dicita-citakan dalam hidup kalian kelak. Tapi ingat, tanpa ketaatan, tanpa kedisiplinan, itu tidak akan pernah bisa diraih.
Oleh karena ketaatan kita bisa disiplin untuk belajar. Dengan ketaatan kita akan dilihat dan kita akan disaksikan oleh orang-orang. Ya, anak itu benar-benar taat, benar-benar disiplin, benar-benar baik. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ketaatan dan kedisiplinan. Disiplin belajar, disiplin berdoa, disiplin nantinya ke gereja, disiplin nantinya belajar. Sehingga adik-adik semua menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik semua, melalui peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagi yang tidak tertulis di dalam firman Tuhan ini yang kita baca. Tetapi di dalam kitab-kitab yang lain, kalau bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 26. Coba adik-adik semua, waktu Yesus dalam perjalanan memikul salib sampai ke Golgota, Yesus pernah terjatuh, ya kan? Nah, waktu Yesus terjatuh, siapa yang adik-adik ingat atau yang tahu yang menolong Yesus untuk memikul salibnya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Adik-adik di rumah? Simon dari Kirene. Bagus. Coba kita bayangkan, ada orang yang bersedia menolong Yesus. Coba kita bayangkan, orang bersedia menolong Yesus. Selama ini Yesus yang menolong orang, tapi pada saat peristiwa salib, orang Simon dari Kirene menolong Yesus memikul salib. Apa yang mau kita ambil dari sana? Saling menolong. Kepada yang kuat, kepada yang sehat, harus bersedia menolong orang yang sakit dan yang lemah. Jadi kalau nantinya adik-adik diberkati oleh Tuhan, diberkati kekuatan, diberkati kepintaran, diberkati harta dan lain sebagainya, harus bersedia menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu harus berjanji, adik-adik semua harus berjanji kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan akan hal itu. Simon dari Kirene menjadi simbol, menjadi tanda bahwa setiap orang siap untuk menolong. Oleh sebab itu kepada kita diberikan kekuatan. Oleh sebab itu kita diberikan Tuhan kekuatan bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk dipergunakan menolong orang-orang yang lemah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, juga Bapak Ibu yang mungkin bersama-sama dengan anak-anak kita, yang mendampingi anak-anak kita di rumah untuk mengikuti ibadah perayaan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, saya yakin dan percaya persoalan yang kita hadapi belakangan ini oleh karena pandemi Corona 19, COVID-19, kita memang terbatas. Tetapi saya yakin dan percaya apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh Tuhan daripada setiap kita orang tua untuk menuntun, untuk membimbing, untuk senantiasa mendampingi anak-anak kita. Tantangan tidak menjadi halangan bagi setiap orang tua untuk mengajar anak-anaknya, untuk melekatkan, saya katakan dengan istilah melekatkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kerelaan, tanpa kita menunjukkan, tanpa kita orang tua meneladankan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus pada peristiwa peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Saya yakin itu semua akan sia-sia. Nah, melalui peristiwa ini, melalui ibadah ini, kita diingatkan ada tugas dan tanggung jawab pokok kita sebagai orang tua,
Jadi bukan hanya orang tua yang memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, tapi juga anak-anak harus diperkenalkan, harus diteladankan apa dan bagaimana kematian Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan apa yang mau kita sampaikan untuk kita teladankan kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang membawa sukacita bagi kita dan bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja ke depan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji, hormat, dan sembah kami muliakan Engkau Bapa pada pagi hari ini. Tak kala kami boleh bersekutu bersama dengan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Srengseng Sawah, di dalam ibadah peringatan kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya peristiwa COVID-19 tidak membatasi dan tidak menghalangi kasih dan kuasa-Mu untuk kami rasakan di dalam hidup kami, juga di dalam hidup anak-anak sekolah minggu HKBP Srengseng Sawah ini. Sehingga melalui ibadah pada pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu semakin diyakinkan, semakin dibuka hati dan pikirannya, semakin dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mengetahui bahwa Engkau telah berkorban bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kami semua, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu. Sehingga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau dengan segala kemurahan-Mu, Engkau dengan segala kuasa-Mu dapat terus menelusuri sampai kedalaman hati anak-anak kami, sehingga mereka semakin paham bagaimana Tuhan memberikan hidup-Mu untuk berkorban, sehingga setiap anak wajib untuk hidup mengasihi, saling menolong, saling menopang, dan harus rela untuk berbagi cinta kasih dan berbagi apa yang bisa mereka miliki sesama saudara, sesama anak-anak di rumah, di sekolah, nantinya pun di gereja. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini tetap termeterai, terpatri di dalam hati kami, khususnya di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Ya, baiklah adik-adik sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan, marilah kita mendengarkan lebih dulu firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan, kita bernyanyi. Yang dinamakan
Di atas kayu salib, Yesus berkata, Sudah selesai. seluruh nubuat perjanjian lama yang mengarah kepada penderitaan Mesias telah digenapi. Sudah selesai. Seluruh dosa umat manusia telah ditebus sekali untuk selamanya. Sudah selesai. Karya penyelamatan Allah telah digenapi melalui Yesus Kristus yang menyerahkan hidupnya dengan rela. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Nyatakan terus pengharapanmu ini untuk memupuk kepercayaan pada kuasa Allah yang tak terbatas. Kini dan selamanya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih adik-adik yang sudah menyaksikan ibadah Jumat Agung pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah Paskah pada hari Minggu. Dadah.